Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6, yaitu survei pengaruh konsumsi kopi terhadap pola tidur mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024. Kelompok kita ada Arzeti Nisa, Agatha Kristia, dan saya Bibit Ergotomo. Next. Sini latar belakangnya, minum kopi sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan mahasiswa, terutama untuk membantu mereka tetap terjaga saat belajar atau menyelesaikan tugas. Meski bisa meningkatkan fokus dan kewaspadaan, konsumsi kopi yang berlebihan terutama di malam hari ternyata dapat mengganggu pola tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan minum kopi memengaruhi jam tidur mahasiswa. Mahasiswa minum kopi di malam hari cenderung tidur lebih sedikit dan mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun kopi bisa membantu di saat-saat tertentu, penting bagi mahasiswa untuk lebih bijak dalam memilih waktu konsumsi agar tidak mengorbankan kualitas tidur mereka. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kebiasaan konsumsi kopi dengan pola tidur mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2024. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara frekuensi dan waktu konsumsi kopi terhadap kualitas serta durasi tidur mahasiswa. Alasan memilih judul ini karena topik ini relevan dengan kebiasaan mahasiswa yang sering mengkonsumsi kopi untuk menunjang aktivitas akademik. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampaknya terhadap pola tidur dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan, serta memberikan gambaran nyata berdasarkan data dan dari lingkungan mahasiswa yang spesifik, yaitu angkatan 2004. Oke, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis 0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan mengkonsumsi kopi dan gangguan jam tidur pada mahasiswa. Hipotesis alternatif atau H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan mengkonsumsi kopi dan gangguan jam tidur pada mahasiswa. Next. Oke, selanjutnya ini adalah hasil survei yang kami dapatkan selama 2 minggu. Survei media yang kami gunakan adalah media Google Forms selama 2 minggu dan memperoleh responden sebanyak 30 orang. Next. Hasil survei yang kami dapatkan pada diagram di kiri atas menunjukkan adalah berapa kali mahasiswa meminum kopi dalam seminggunya. Yang pada kiri bawah menunjukkan berapa gelas yang mahasiswa minum dalam waktu sehari. Selanjutnya adalah dari diagram di kanan atas adalah berapa banyak mahasiswa merasa terganggu atau tidaknya setelah meminum kopi. Pada diagram pada kanan bawah menunjukkan adalah alasan mahasiswa untuk mengkonsumsi kopi. Next. Uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap variabel jumlah kopi dalam satu hari, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 baik dalam uji Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk. Karena nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis selanjutnya menggunakan uji non-parametrik. Metode non-parametrik. Uji korelasi Spearman-Rho.
Uji korelasi Spearman adalah metode non-parametrik yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat perbedaan dan perbandingan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih dalam variabel tertentu. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Dalam uji korelasi Spearman yang dilakukan di data ini, terbukti nilai 0,41 menunjukkan korelasi sedang. Menurut interpretasi korelasi, 0,3 sampai 0,5 itu artinya sedang. Korelasi positif itu 0,410 berarti semakin banyak seseorang mengonsumsi kopi, semakin besar kecenderungannya mengalami kesulitan tidur setelah mengonsumsi kopi. Dalam signifikansi statistiknya, nilai P 0,028 lebih kecil dari 0,05. Artinya hubungan ini signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu ujilah Kruskal-Wallis. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok yang minum 1 cangkir dan yang minum 2-3 cangkir kopi dalam satu hari dalam hal kesulitan tidur. Artinya, semakin banyak mengonsumsi kopi, semakin besar kemungkinan mengalami kesulitan tidur. Responden yang minum 2-3 cangkir kopi memiliki skor rata-rata kesulitan tidur yang tinggi daripada yang hanya minum 1 cangkir kopi. Sudah terlihat di tabelnya, yaitu adalah tabel ranking. Di tabel 1 cangkir itu walaupun memiliki responden yang 23 orang, tapi rankingnya hanya 13,6,7. Sedangkan yang 2-3 cangkir hanya memiliki 7 responden, tetapi rankingnya lebih tinggi daripada 1 cangkir, yaitu 21,50. Next. Berdasarkan hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi kopi dan gangguan jam tidur pada mahasiswa. Hipotesis alternatif yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi kopi dan gangguan jam tidur pada mahasiswa. Menurut korelasi Spearman, karena nilai P 0,028 lebih kecil daripada 0,5, artinya hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Menurut uji Kruskal-Wallis, nilai signifikasi 0,031 lebih kecil dari 0,5, maka H1 diterima, H0 ditolak. Jadi, hipotesis alternatif yang didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi kopi dan gangguan jam tidur pada mahasiswa. Next. Maka dari itu dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara jumlah konsumsi kopi dalam satu hari dan kemungkinan mengalami kesulitan tidur setelah mengonsumsi kopi. Semakin banyak kopi yang dikonsumsi, semakin besar peluang seseorang mengalami kesulitan tidur. Next. Begitu saja hasil dari observasi kami, survei kami yang sudah dilakukan selama 2 minggu ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.